membahas tentang aplikasi ulang harian terpadu berbasis Android yang akan dibahas oleh Pak Sof. Pak Sof, ini tulisannya nggak kebaca, maaf. Setia, SPD MSI dari SMP Negeri 2 Padang, Lumajang. Yang akan dipandu oleh moderator hebat kita, Bapak SW Anwar SPD dari SMK Negeri 1 di Rejo, Gresik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Anwar memandu jalannya kegiatan hari ini. Silakan Pak Anwar. Ya, terima kasih. Bisa dengar suara saya? Bisa. Bapak Ibu? Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada malam hari ini kami dari Jatim, Gelora Jatim untuk Indonesia bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya malam ini di sini di dalam ruangan Webex bersama kami untuk bersama-sama mendengarkan penjelasan dari narasumber kita malam ini. Perkenalkan, saya Syed Anwar dari SMKN 1 Triorjo, Gresik ya, Triorjo, Gresik, Jawa Timur. Oke, kali ini narasumber yaitu Bapak Sohif Prasetya, SPD MSI dari yang lahirnya di Lamongan ya, tahun 1986. Jadi masih cukup muda. Bapak Sohif ini ngajarnya di SPN 2 Padang, Lumajang. Saya bacakan sekilas tentang pendidikannya. S1-nya dari SD KIP Negeri Kabupaten Lumajang, jurusan Pendidikan Matematika tahun 2009. Kemudian S2-nya dari SMPN 2 Padang, Lumajang. S2-nya dari Universitas Jember, jurusan Magister Matematika tahun 2014. Maaf, ada gangguan. Kemudian tentang prestasinya, minimal ada 3 yang sudah diraih oleh Pak Sohif atau Kang Sohif ini. Pernah juara 1 lomba media presentasi pembelajaran tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2018, 2 tahun yang lalu, tentang media presentasi pembelajaran. Wah, pintar sekali berarti ya. Yang kedua, juara 3 lomba guru berprestasi tingkat kabupaten. Iya. Yang ketiga, juara 3 lomba inovasi pembelajaran tingkat Kabupaten Lumajang. Oke Bapak Ibu, sekilas itu aja tentang Bapak Sohif Prasetya, SPD MSI. Nah, tentang materi kita malam ini, kalau kita lihat menarik sekali, yaitu tentang aplikasi yang ada di Android. Terus kita masukkan untuk ujian pada siswa. Tentu menarik. Nanti kita coba kita dengarkan sama-sama penjelasannya. Kalau perlu kita catat hal-hal penting, bagaimana nanti Pak Sohif menjelaskan ya, Bapak Ibu, lalu bisa kita tanyakan. Oke. Karena dalam penilaian pembelajaran itu dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuknya, bentuk tekniknya, dapat melalui tugas maupun dengan ulangan harian. Nah, di saat sekarang ini pandemi COVID-19, banyak dari kita yang melakukan penilaian pembelajaran dengan aplikasi Google Form atau aplikasi yang lain. Namun sayangnya masih dilakukan sendiri-sendiri. Nah, sebab itu dibutuhkan sebuah wadah agar penilaian kita, Bapak Ibu semuanya, menjadi satu aplikasi yang memuat semua mata pelajaran. Nah ini, semua mata pelajaran. Menarik ya. Pada pelatihan ini atau Yukon kali ini akan kita bahas bersama-sama bagaimana cara memanfaatkan template tadi yang sudah kita download atau yang
Barangkali belum download, silakan, ada di kolom chat sebagai kerangka atau dasar dari aplikasi Android yang akan mungkin kita praktekkan nanti ya bersama dengan Bapak Sohif. Oke, bagaimana cara memanfaatkan template ulangan harian? Nanti bisa kita mungkin kembangkan kalau UAS gimana, UTS gimana, apakah ulangan harian. Nah, ini coba kita jelaskan bersama-sama. Juga menambah dan mengurangi mata pelajaran dalam aplikasi. Menarik ya. Mengintegrasikan ke dalam aplikasi sampai ke dalam bentuk aplikasi yang dapat diinstal. Keren kan? Kita yang buat sendiri, menentukan sendiri, dan seterusnya. Oke, harapannya jika semua dari kita sudah membuat soal ulangan harian dan sudah ditaruh di dalam aplikasi itu nantinya, maka aplikasi tersebut dapat diberikan pada siswa. Sehingga jika siswa tersebut mau ulangan, maka guru tersebut tinggal nyuruh aja siswa kita membuka aplikasi dan guru hanya memberikan token atau kunci. Oke? Nah, saya kira begitu tentang pembukaan, tentang pembicara kita Pak Sohif dan sekilas materinya. Untuk lebih lengkapnya, waktu berikutnya saya berikan pada Bapak narasumber untuk memberikan penjelasan. Nantinya akan ada sesi tanya jawab setelah penjelasan dari Pak Sohif Prasetya, SPD MSI. Oke, gitu aja ya Pak Sohif ya. Oke, silakan Pak Sohif, bisa dimulai dari saya. Saya minta maaf barangkali ada kesalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi Tira dan Pak Anwar yang telah membuka sesi kegiatan kali ini. Mungkin ada perkenalan tak kenal maka tak sayang. Waduh. Yang tanya wajahnya pematerinya seperti apa? Ini Bu wajah saya sebagai pematerinya yang masih agak-agak muda ya. Bu Ibu, saya perkenalkan, saya Soji Prasetya, SPD MSI. Saya berdinas di SMP Negeri 2 Padang, Kabupaten Lumajang. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu solusi bagaimana cara kita membuat pembelajaran kita menjadi lebih mudah, terutama dalam penilaian harian. Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, alangkah baiknya Bapak Ibu untuk mendownload bahan materi kita yang ada di kolom chatnya, sambil saya mempersiapkan untuk share konten. Di situ nanti ada beberapa aplikasi yang Bapak Ibu wajib untuk diinstal, dan bagaimana, karena kita nanti selain menjelaskan mengenai PowerPoint-nya, kita akan langsung mempraktekkan sampai kita menghasilkan suatu bentuk aplikasi yang terpadu. Bapak Ibu, mohon maaf untuk video wajah saya yang sudah saya palempang. Ini saya off-kan dulu, saya ganti dengan share screen. Pembelajaran kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, adalah mengenai aplikasi ulangan harian terpadu berbasis Android. Oke, apa sih yang melatar belakangi? Ini Bapak Ibu, saya beri penjelasan dulu mengenai PowerPoint-nya sambil Bapak Ibu yang baru bergabung bisa mendownload bahannya. Apa sih yang melatar belakangi saya membuat suatu aplikasi ulangan harian terpadu? Yang pertama jelas work from home, bekerja dari rumah. Kita dalam kondisi pandemi COVID saat ini, kita dituntut untuk melakukan pekerjaan kita sebagai pengajar itu bekerja dari rumah. Kadang-kadang kita melakukan pemberian tugas kepada anak-anak melalui daring. Nah, kadang-kadang anak-anak sendiri kesulitan, kadang-kadang belum. Bapak Ibu guru masing-masing mengirimkan soal masing-masing mengirimkan soal sendiri-sendiri, sehingga anak kadang-kadang terbentur dari banyaknya link tugas yang diberikan. Itu asal mulanya saya berpikir kenapa kok
tugas-tugas Bapak Ibu guru yang non sewu katakanlah hampir kebanyakan itu berbentuk soal yang berbentuk Google Form. Kenapa kok tidak dijadikan satu saja? Itu yang melatar belakangi saya. Akhirnya saya memiliki suatu solusi alternatif. Apa solusi alternatifnya? Sebenarnya ini bukan hal baru Bapak Ibu ya. Aplikasi ini saya kembangkan dari aplikasi dulu pembuatan absensi. Akhirnya saya edit, akhirnya jadilah suatu aplikasi ulangan terpadu yang saya beri nama aplikasi ulangan harian terpadu. Apakah ini tidak untuk ulangan harian saja? Tidak, tapi bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Terus aplikasi ulangan harian terpadu ini namanya aplikasi ulangan harian terpadu. Nanti konsepnya semua Bapak Ibu guru yang mengampu mapel pelajaran itu membuat soal ulangan. Misalkan hari ini saya akan memberikan contoh, kita membuat soal Google Form. Kita pakai yang sederhana saja, Google Form. Kenapa kok saya pakai Google Form? Karena pembuatannya soal itu lebih mudah dan ringan Bapak Ibu. Menurut saya ringan. Terus yang kedua, kenapa kok saya menggunakan aplikasi Android? Karena kebanyakan kalau di sekolah saya kan sekolah kecil Bu, sekolah yang terpencil. Jadi untuk server aja, apalagi untuk memiliki website itu sangat apa ya, sangat minim lah gitu loh, sangat belum mampu itu katakanlah. Jadi kami berupaya bagaimana tetap anak-anak itu bisa mengerjakan ulangan tapi terpadu. Akhirnya saya berupaya, saya mengajak beberapa teman, ayo buat soal ujian online dengan Google Form. Nanti saya jadikan satu aplikasi menjadi satu aplikasi di mana aplikasi itu ketika dibuka akan mencakup semua soal ulangan dari seluruh mapel. Jadi Bapak Ibu guru misalkan gini, dalam satu kelas misalkan apakah aplikasi itu berlaku untuk 1 tahun? Iya, kita bisa buat untuk 1 tahun. Jadi 1 tahun ulangan anak-anak bisa masuk menjadi dalam satu aplikasi. Jadi Bapak Ibu guru kalau ulangan itu tidak harus membawa soal, sudah tinggal masuk ke kelas, buka aplikasi anak-anak, ulangan harian 1, tokennya ini. Terus balik guru yang lain, buka anak-anak ulangan harian 2, aplikasinya dibuka, ulangan harian 2 mapel ini, tokennya ini. Jadi sangat ringkas sekali. Jadi hanya satu aplikasi mencakup seluruh ulangan harian dari seluruh mapel dan bisa digunakan dalam waktu 1 tahun. Apa efeknya? Apa akibatnya? Aplikasi ini sangat otomatis Bapak Ibu. Ketika soal di Google Form yang Bapak Ibu itu buat dirubah, maka di aplikasi juga langsung akan berubah. Jadi langsung otomatis. Jadi seperti itu konsep-konsep yang saya bangun. Terus bahan untuk membuat aplikasi. Yang pertama soal online, misalkan Google Form. Yang kedua aset aplikasi dan bahan yang dapat di-download di kolom chat tadi. Dan yang paling penting adalah niat Bapak Ibu. Ini yang terutama, niat untuk membuat aplikasi. Di aplikasi itu Bapak Ibu memang tidak semua mapel saya masukkan. Saya cuma hanya memasukkan 6 mapel. Saya memasukkan 6 mapel. Kenapa? Karena 2 mapel itu memang saya gunakan untuk pancingan Bapak Ibu agar mau mencoba mengoprek. Bagaimana cara mengopreknya? Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada tambahan mapel lain atau tambahan hal lain atau Anda bisa mengedit sendiri, jadi tidak terpaku pada template saya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, tahap persiapan. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, logo sekolah. Logo sekolah itu penting Bapak Ibu karena menunjukkan identitas sekolah kita dan aplikasi kita. Logo sekolah nanti formatnya harus berbentuk PNG Bapak Ibu dan harus diberi nama logo. Nama logo gitu. Nanti saya tunjukkan. Yang kedua, siapkan soal online dengan Google Form. Ada yang mengatakan, Pak, soal online dengan Google Form bisa dihack kan? Sejauh ini yang katanya dipakai Ctrl U dan Ctrl ternyata tidak terbukti bahwa itu bisa memunculkan jawaban. Jadi aman Bapak Ibu soal Google Form. Dan enaknya lagi kalau pakai Android, kan kita tidak bisa mengkontrol Google Form Bapak Ibu. Jadi aman. Apalagi kita ngerjakannya langsung bareng sebentar di dalam kelas. Lebih aman lagi karena soal itu kita token. Jadi anak tidak bisa utak-utak tokennya. Kalau soal Google Form itu kita taruh di laptop, kita kontrol maka token akan muncul.
Tapi kalau kita taruh di HP langsung sudah berbentuk aplikasi Android, maka kita tidak akan bisa, anak tidak akan bisa ngontrol U. Apa yang dikontrol U kalau dari HP? Tidak akan muncul. Jadi seperti itu. Yang ketiga, siapkan icon. Icon untuk apa? Icon untuk aplikasi Android. Misalkan, yang biasanya di Android kan ada ikonnya. Kita ikonnya berbentuk PNG dengan ukuran maksimal 512 kali 512 pixel. Yang keempat, ini yang paling penting, ikuti tahap demi tahap sesuai di video ini atau di video conference. Nanti kalau lupa bisa di-download lagi tutorialnya, dipelajari kembali. Dan yang terakhir adalah ayo kita praktekkan. Jadi seperti itu. Bapak Ibu yang luar biasa yang sudah bergabung pada malam hari ini, Bapak Ibu kalau sudah mendownload bahan ajar kita pada malam hari ini, ada 4 Bapak Ibu. Ini ada 1, 2, 3, 4. Bahan utama ini ada di kolom daftar hadir ini. Bahan kedua ini NPP installer. Ini digunakan untuk mengedit Bapak Ibu, wajib diinstal. Ini digunakan untuk komputer yang 32 bit dan ini yang 64 bit. Jadi ada wajib ini. Salah satunya antara 32 bit atau 64 bit, tergantung komputer speknya Bapak Ibu. Pak, saya tidak tahu speknya bagaimana. Terus dicoba saja dua-duanya diinstal. Nanti kalau nolak berarti tidak sesuai speknya, itu aja sudah. Terus yang kedua yang diinstal ini website to APK Builder. Ini digunakan untuk membentuk menjadi aplikasi Androidnya. Jadi seperti itu. Ini wajib diinstal. 1 dan 2 ini. 2 ini mana yang sesuai dengan komputer Bapak Ibu. Dan yang ketiga ini adalah master utamanya. Nah ini template Bapak Ibu. Template-nya. Di sini ada bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, home, index, IPA, IPS, matematika, PAI. Ini kalau saya buka Bapak Ibu ya. Saya buka. Nah, ini sudah siap. Modelnya seperti ini. Ini sudah saya siapkan. Kalau indeksnya, ini tampilan awalnya. Nah, ini tampilan awalnya. Aplikasi ulangan harian terintegrasi kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 SMP Negeri 2 Padang, Lumajang. Kalau klik masuk, masuknya ke sini. Nah, yang jadi masalah kan bagaimana sih kita membuat seperti ini? Tombol-tombol seperti ini. Bapak Ibu tidak usah bingung ya, yang belum pernah nyoba-nyoba bagaimana sih cara mengupraknya. Nah, saya tunjukkan caranya. Syarat utama Bapak Ibu untuk sudah mau mengoprek atau mengotak-atik, Bapak Ibu harus sudah menginstal ini, NPP ini. Ini digunakan untuk mengotak-atik. Kalau ini tidak diinstal, maka tidak akan bisa diotak-atik. Pertama, kita install dulu tampilan awal. Tampilan awal yang indeks ini. Caranya klik kanan, edit with notepad plus. Nah ini, setelah diinstal akan muncul edit with notepad plus plus. Kita klik. Bapak Ibu tidak usah mikir ini bahasanya apa ini. Yang dirubah cuma yang berwarna hitam ini. Nah ini yang saya blok ini. Ulangan harian terintegrasi kelas 9. Misalkan ini Bapak Ibu ganti kelas 8. Disimpan. Kita cek. Kalau kita cek di indeks ya. Kalau tadi kan kelas 9. Maka secara otomatis akan berubah lagi. Bentar. Klik kanan. Nah ini. Nah ini. Yang hitam ini di kelas 8. Ini yang tampilannya. Aplikasi ulangan harian terintegrasi kelas 8. Dan kita coba. Tahun pelajaran 2000. Ini SMP-nya diganti boleh Bapak Ibu. Misalkan SMP Negeri 2 Probolinggo. Misalkan seperti itu. Ini diganti Probolinggo. Misalkan seperti itu. Ini ketika kita save, kita simpan. Terus kita mau lihat hasilnya, klik aja di indekin 2 kali. Nah, maka akan menjadi SMP Negeri 2 Probolinggo. Jadi seperti itu. Terus bagaimana kita mau merubah warna? Ini ada warna Bapak Ibu.
Nah ini red ini berarti warnanya yang aplikasi ini berwarna merah. White, ulangan harian ini berwarna putih. Green ini berwarna ini untuk warna. Nah, terus ini. Terus untuk logo Bapak Ibu, logonya SMP. Ini ada tulisan menaungi logo. Harus tulisannya logo PNG. Bagaimana logo PNG itu? Letaknya ada di mana? Bapak Ibu bisa masuk ke aset. Pilih image, pilih galeri. Nah, logo ini logonya Bapak Ibu. Bisa diganti logonya SMP, tapi formatnya harus PNG dan namanya harus tetap tertulis logo. Kalau misalkan namanya diganti misalkan gambar, maka di notepadnya ini juga harus diganti dengan gambar. Jadi harus imbang. Jadi seperti itu. Itu untuk tampilan. Terus ini untuk kolom. Kalau mau tulisannya masuk ya ini diganti ditulis masuk. Kalau mau ditulis enter ya diganti enter. Jadi seperti itu. Itu untuk tampilan lembar depan. Terus untuk selanjutnya tampilan home. Home kalau kita notepad. Nah, home itu yang berwarna tadi Bapak Ibu. Home itu kalau tampilannya seperti ini home itu. Nah, yang ini. Kalau di Bapak Ibu tadi di indeksnya tertulis ulangan harian terintegrasi kelas 8, maka di home, di notepadnya home ini juga harus kelas 8. Jadi harus imbang. Terus ini mata pelajaran, maka di sini tertulis mata pelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada bahasa Indonesia warnanya biru ya. Maka biru kalau di tombol ini namanya button primary. Tombol berwarna biru. Jadi seperti itu. Ditulis di sini bahasa Indonesia. Terus kopinya Bapak Ibu kalau misalkan mau membuat tambahan mapel ini harus awal mulai dari ya Bu. G. Kok di aku tulisannya galeri ya? Bukan bahasa Indonesia ya? Di tampilan slideshow-nya Bapak. Nah, sekarang baru ada kode-kode nih. Enggak? Sudah kelihatan. Ah, udah. Tadi mah kelihatannya window Explorer. Oh, mungkin delay. Ya, mungkin. Oke. Salah aja Bu ya. Oke. Bapak Ibu, di sini saya jelaskan lagi. Di tombol home itu tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya home itu seperti ini. Di sini bisa Bapak Ibu tuliskan. Kalau di sini mata pelajaran, maka ini ditulis mata pelajaran. Sama. Kalau ini bahasa Indonesia, ini tulis bahasa Indonesia. Kalau mau tombolnya biru, ini miliknya matematika. Kita copy Bu. Dari sini sampai LI ini. Kita copy. Taruh di bawah sini. Kita enter. Kita Ctrl V paste. Ini kita ganti PKN. Misalnya seperti itu. Dan jangan lupa ini diganti juga namanya menjadi PKN.
settingnya dia masih anu. Bisa lagi sih. Jangan ngomong deh. Mau direkam kok ngomong terus. Itu indeks, tampilan tombol itu home, tampilan untuk mapel UH itu ulang harian itu ada di mapel ini. Bagaimana kita mau menambahkan mapelnya, mau menambahkan mapel yang lain, katakanlah seperti itu. Kita copy aja Bapak Ibu. Contoh misalkan saya mau mengcopy tadi PKN kan mirip dengan matematika ya warnanya ya. Kita copy aja, Ctrl C. Ini saya copy, Ctrl V. Kita ganti namanya PKN. PKN. Kita klik kanan, kita edit, ngetet. Nah, matematika ini kita ganti PKN seperti itu. Terus kita cari, ini biarkan tetap Bapak Ibu ya. Ini karena sudah saya buat lengkap. Nah, ini kita ganti PKN. Kenapa sih, Le? Kenapa? Nah, ini tombolnya matematika kita ganti juga semuanya PKN. Kita copy aja biar cepat. Kita buat sampai 8 UH. Nah, kita buat sampai 8 UH, disimpan dulu. Nah, kalau sudah selesai, kembali lagi ke sini, ke page. Di sini dicek PKN ada enggak? Oh, enggak ada. Kita copy dari matematika karena tadi kan tombolnya mirip dengan matematika. Kita copy aja namanya di sini menjadi PKN. Jadi seperti itu. Kita coba lagi. Kita coba PKN. Jangan seperti itu. Nah, sudah muncul tombolnya. Ulangan harian sampai 8. Terus Bapak Ibu bagaimana kita mau memasukkan soalnya? Sebelumnya Bapak Ibu harus punya soal Google Form. Kalau belum punya, ya buat dulu. Kita coba buat aja ya. Kita buat sederhana. Bapak Ibu usahakan kalau soal ini memakai token ya. Biar enak, biar aman.
Oke, kita coba buat Google Form-nya. Jangan lupa kalau belum pernah buat Google Form, caranya new, more, Google Form. Nah, kita tuliskan misalkan di sini oke, kita ulangan harian satu, katakanlah pelajaran jangan bahasa Indonesia lah, PKN, karena kita tadi baru buat PKN. Terus ini kita isi nama lengkap, wajib diisi. Terus kelas kita buat aja misalkan drop down. Kalau tadi terserah mau kelas 8A boleh, 8B dan seterusnya, 8C. Oh jangan, saya tidak punya soal PPKN nanti ini. Buat aja soal matematika sudah, karena saya guru matematika. Nanti kalau ditanya soalnya nggak pas nanti. Terus lanjut, di sini absen. Absennya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan yang paling penting di sini adalah token. Token Bapak Ibu ya. Token ini jawaban singkat, wajib respon validasi, betul. Kita pakai teksnya misalkan kita tuliskan hebat, misalkan tokennya hebat ya Bapak Ibu. Misalkan kalau misalkan salah berarti token Anda salah. Terus Bapak Ibu, kalau kita membuat soalnya berbentuk kuis, nah, itu caranya seperti ini. Setting dulu, kita buat berbentuk kuis, make this quiz. Ini kita centang semua biar anak tidak tahu nilainya. Ini letter, ini kebetulan saya pakai bahasa Inggris ya. Ini biasanya ada permintaan email, kita centang, itu aja sudah. Save. Ini tidak saya limit Bu ya. Kadang-kadang anak kalau tidak punya HP bisa gantian, yang penting tokennya aja diamankan. Kalau sudah, kita buat soal Bapak Ibu. Misalkan saya buat soal dulu. Saya kadang-kadang buat soalnya itu tidak saya ketik, saya pakai sniping tool biar cepat. Nah ini bahasa Inggris. Bentar. Ini kebetulan saya pembuat soal kabupaten, jadi tahu. Bapak Ibu, kadang-kadang saya itu pengen cepat. Jadi untuk soal matematika tidak bisa ditulis dengan Google Form ya, sehingga saya akali sistemnya. Jadi saya pakai yang namanya sniping tool. Sniping tool itu gambar gunting ini.
ini saya preview dulu biar tidak kelihatan garis-garis. Nah, ini saya besar, baru saya sniping tool. Saya potongi satu-satu, langsung satu soal sama jawabannya juga. Tulis satu. Terus soal kedua. Terus soal, kita buat cuma 5 soal aja dah. Soal ketiga. Terus soal keempat. Dan soal kelima. Jadi Bapak Ibu guru wajib hukumnya kalau mau menggunakan aplikasi ini membuat soal dari Google Form ya, karena itu yang lebih mudah. Terus soal-soal ini Bapak Ibu kita taruh di Google Form. Misalkan judulnya pilihlah jawaban yang benar. Kalau soal matematika walaupun cuma milih tapi tetap harus dikasih cara. Biasanya saya seperti itu. Kalau tidak ada cara tak saya nilai. Jadi ancamannya ke siswa seperti itu. Kita upload dulu Bapak Ibu. Langsung uploadnya per soal sudah wes 1. Nah, di sini kita langsung ketik aja supaya cepat abjadnya. A, B, C, D. Tuh, oh enggak usah. Jadi seperti itu. Jadi soalnya dan pilihan jawaban depan untuk pilihan tombol anak milih itu kita buat sendiri. Kita kasih aja jawabannya. Misalkan jawabannya ini soalnya saya kasih nilai 20 karena 5. Ini jawabannya A. Lalu done. Kita buat soal. Ini wajib dikerjakan. Apakah ini perlu di timer? Suka-suka Bapak Ibu ya. Kalau di timer ya nanti anaknya selesai tidak selesai akan nutup otomatis gitu. Kalau saya tidak senang saya timer gitu. Kalau saya, terus kita duplikat, kita ganti aja langsung soal yang kedua. Kita ganti langsung soal kedua. Nah, kita ganti jawabannya. Misalkan jawabannya bukan A tapi B. Lalu done. Duplikat lagi. Soal ketiga. Jawabannya C. Misalkan seperti itu. Ini daripada ngetik Bapak Ibu, kalau ngetik lama ini. Jadi saya menggunakan sistem gitu aja. Kita buat aja di sniping tool, kita potongi, kita tempel, itu lebih cepat. Jadi soal 40 itu mungkin hanya 10 menit, 15 menit selesai. Ini soal nomor 3, ini nomor 4. Kita kunci misalkan D. Dan terakhir soal nomor 5. Nomor 5 kita tetap misalkan jawabannya D. Jadi seperti itu untuk membuat soalnya.
Terus Bapak Ibu, bagaimana kita menempelkan soal ini? Caranya Bapak Ibu pilih nempelkan di mana? Di aplikasinya ya. Pilih send. Pilih gambar ini. Gambar apa ya? Cucu-cucuan ya, katakanlah seperti itu. Saya copy, Ctrl C, Ctrl C ya, copy ya. Saya taruh di tadi di di matematika yang page Bapak Ibu ya. Pilih matematika page ulangan harian 1. Kita coba taruh di sini. Kita edit with Notepad. Kita cari ada tulisan source code lah ini. Ini kita del semua. Kita del ya. Kita pastikan milik kita yang tadi barusan. Kita simpan. Klik. Nah, kita coba sekarang. Kita coba apakah aplikasi ini berjalan. Kita mulai dari awal ya. Home, masuk, matematika, ulangan harian 1. Nah, ini kan jalan. Kita coba ya. Nama lengkap Sojif, kelas 8A, absen 1. Oh, kan tadi hebat ya. Coba kalau misalkan hurufnya besar semua, apakah mau? Hebat. Oh, toh kan Anda salah. Tapi kalau hurufnya kecil, next. Nah, soal sudah jadi Bapak Ibu. Ding 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 ding. Nah, soal sudah jadi, tinggal klik submit. Terus Bapak Ibu, apakah ini berubah nanti otomatis? Kalau kita sudah merubahnya, apakah misalkan kita rubah di Google Form-nya, apakah ini juga akan berubah? Kita buktikan Bapak Ibu. Di soal Google Form ini ini kan tadi soalnya cuma 5. Ya kan? Kita coba nambah. Kita duplikat lagi. Soalnya kita tambahkan soal yang ke-6. Jangan soal ke-6. Kan link kan kita sudah copy pekan ya. Link sudah kita kopikan. Nomor 6. Save. Kita cari di note. Bukan. Di Google Form kita tambahkan, ini sudah nomor berapa tadi? 5 dan 6. Oh ini. Jadi kita ganti nomor 6. Nanti kita akan buktikan apakah juga di aplikasi yang sudah diinstal di Android apa juga ikut berubah. Kita buktikan aja nanti. Sekarang ini di tampilan awalnya saja. Nah, kita cek sudah sampai nomor 6 ya. Nomor 5, terus yang ini nomor 6. Kita cek aja di ulangan harian ini. Kita ulang lagi Bapak Ibu. Kita leave aja dah. Leave. Kita buka mulai awal lagi. Masuk. Matematika. Ulangan harian 1. Sojif. Kelas 8A. Dan absen 2. Tokennya hebat. Next. Maka secara otomatis soal akan berubah menjadi 6. Jadi apapun yang dirubah Bapak Ibu di Google Form, maka secara otomatis di sistem ini akan berubah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memasukkannya ke aplikasi handphone? Nah, ini yang akan ditunggu oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau mau memasukkan ke aplikasi handphone, Bapak Ibu wajib atau membuat aplikasinya, Bapak Ibu wajib menginstal yang namanya Website to APK Builder. Website to APK Builder ini wajib hukumnya. Sekarang saya sudah install.
Kebetulan saya sudah install ini website atau APK ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada lokal, ada web. Karena kita buatnya kan lokalan ya, berarti kita pakai lokal. Kita kasih judulnya misalkan aplikasi UH apa ya? Aplikasi UH terpadu 8, misalnya seperti itu. Ini biarkan sudah karena kita pakai gratisan. Terus ini letak apa ya? Letak kita nanti naruh aplikasi ini jadinya ada di mana? Saya taruh di Change dulu. Ini bisa di desktop, bukan saya taruh di desktop aja. Terus ini untuk change icon, mengganti ikonnya. Nah, di sini change iconnya harus PNG maksimal 512 kali 512 pixel. Saya pakai icon SMP saya, biar keren dikit lah. Nah ini. Terus di sini customize app permission. Ini kita centang aja biar tidak minta sembarang. Nah, oke. Terus ini abstract tag. Hai, silakan coba aplikasi ini. Pak Sof, maaf kok di saya gambar layar komputer ya? Gambar apa, Bu? Gambar layar laptopnya. Ada tulisan website atau APK-nya ya? Nah, sekarang baru muncul. Oke. Berarti delay, Bu. Gak apa-apa juga. Silakan coba aplikasi ini, gitu. Terus kalau misalkan ini, apakah Anda mau keluar? Tanda tanya. Bapak Ibu, terus yang paling penting adalah choose folder. Letak folder kita ada di mana? Folder kita membuat aplikasi tadi itu ada di mana? Klik aja choose folder, klik. Pilih. Kalau tadi kita membuatnya di daftar hadir ya. Intinya tadi kan di daftar hadir ya. Saya cari dulu letaknya. Master. Template integrasi. Nah, tadi kita kan di daftar hadir itu yang isinya ada aset, page, dan lain-lain. Ini klik aja daftar hadir, oke. Maka akan muncul seperti ini. Lalu generate APK. Oke. Kita tunggu sampai APK-nya terbentuk. Soalnya nggak sulit ya, Pak Sokip ya. Halo, iya. Baru ngecas ngecas laptop. Ini ketika sudah terbentuk Iya. APK-nya, klik finish. Kita cari Bapak Ibu, APK-nya tadi ada di desktop. Kita coba cari di desktop. Tadi APK-nya namanya aplikasi UH terpadu ya. Kita cari mana ya? Bentar. Mana? Oh ini ya Allah. Ini aplikasi UH terpadu. Ini yang kita install di mana? HP Bapak Ibu. Bentar lagi saya tunjukkan ya. Kita coba install di HP. Oh saya pakai aja sudah. Pakai emulator. Semoga kuat laptopnya ini. Saya tunjukkan pakai emulator saja. Bapak Ibu ya, kita coba pakai emulator.
di sini sambil nunggu. Sebenarnya saya bisa pakai HP saya, cuma ribet lah. Kita pakai emulator aja. Sama nanti hasilnya, tampilannya pun juga sama. Nah, ini emulator ya Bapak Ibu. Saya instalkan emulatornya ini, aplikasi UHA. Nah, kalau memang berat, pas saya ini sudah berat ini. Nah, bentar. Nah, ini di emulator. Tapi bentar. Kayak afdol ya kalau tanpa HP ya, ini sepertinya ya. Kita coba ini istilahnya seperti nanti Bapak Ibu. Logonya tadi aplikasi UHA terpadu. Kalau ini kita klik di emulator, ini anggap tampilannya HP Bapak Ibu. Nanti sama persis modelnya. Kita klik ikonnya, maka akan langsung loading. Nah, ini modelnya seperti ini. Aplikasi ulangan harian. Kita masuk. Besar ini. Klik matematika. Kalau kita pengen belajar matematika kan matematika ya. Nah, ini langsung ulangan harian. Tadi ulangan harian 1, klik. Ah, sudah. Ini seperti ulangan harian tadi. Ini tampilannya di HP Bapak Ibu. Ini kalau pakai emulator ini. Kita pilih. Kelas 8A. 1. Token hebat. Nah, tadi soalnya kan 6 ya. Nah, soalnya 6. Kita cek, ternyata soalnya 6. Bapak Ibu, apakah ketika aplikasi ini sudah terbentuk dan diinstal di Android atau di HP, ketika kita melakukan perubahan di Google Form, apakah ini aplikasi juga ikut berubah? Itu akan jadi pertanyaan. Mumpung belum ditanya, saya jawab dulu. Kita coba Bapak Ibu, kita buktikan apakah nanti aplikasi di HP ini akan ikut berubah. Kita buat soal tambahan ya. Jadi soalnya ada 7 ini di Google Form Bapak Ibu ya. Ini posisi ada di Google Form, bukan di emulator. Kita duplikat lagi. Kita buat soal yang ke-7. Pada tadi ini ya. Kita buat soal yang ke-7. Kita save. Nah, kita taruh di Google Form ya. Kita ganti yang soal ke-6 ini
Soal ini kita ganti menjadi soal ke-7. Kita upload. Belum. Nonton di video ya. Nah, ini soal ke-7 sudah jadi Bapak Ibu. Sekarang kita cek di emulatornya. Kipas. Kembali. Kita buka aplikasi ya. Ini aplikasi tampilan di HP. Soalnya tadi ada 7. Kita buka lewat aplikasi ini. Ini kalau mau kembali ke mapel Bapak Ibu, ke mata pelajaran yang lain. Nah ini, klik muncul bahasa Indonesia misalkan seperti itu ya. Nah ini, kalau mau diklik ini, maka akan muncul pilihannya. Kita coba kan tadi di matematika, kita ulang harian 1, itu kan 7 soal. Kita cek lagi, apakah ikut berubah secara otomatis. Wajib. 8A absen 1. Kebablas. Hebat, misalnya seperti itu. Berikutnya kita cek tadi apakah langsung berubah otomatis. Ternyata teret, sudah berubah. Jadi Bapak Ibu sangat mudah sekali kalau kita pengen mengganti-ganti soal. Soal ini tidak pas, tidak cocok, ganti aja sudah. Maka secara otomatis HP di anak-anak akan ikut berubah. Jadi itu Bapak Ibu konsepnya. Jadi nanti gambaran saya ke depan ya, gambaran saya ke depan itu karena sekarang HP itu anak-anak kan mesti pegang. Jadi tiap anak itu mesti harus daripada HP itu digunakan diisi untuk game, mending diisi untuk aplikasi ulangan harian. Terus yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, ini selalu jadi masalah. Di aplikasi yang sudah kita buat, ini sampai sekarang saya masih belum menemukan solusi kecuali saya duplikat. Jadi kalau kita sudah membentuk suatu APK dengan menggunakan website APK yang aplikasi yang ini loh Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah membentuk suatu aplikasi dengan menggunakan website atau APK ini dan sudah diinstal di HP, kemudian kita membuat aplikasi baru lagi, kemudian diinstal di HP yang sama, maka aplikasi yang pertama itu akan hilang. Nah ini mumpung belum kaget Bapak Ibu ya, sekali lagi, ketika Bapak Ibu membuat suatu aplikasi Android dengan website atau APK, kemudian diinstal di HP, kemudian Bapak Ibu membuat lagi aplikasi yang kedua. Misalkan yang pertama aplikasi UH1, yang kedua aplikasi ulangan harian kelas 7, yang kedua aplikasi ulangan harian kelas 8. Kemudian diinstal di HP yang sama, maka instalan yang pertama akan hilang. Waduh, terus gimana solusinya? Solusinya adalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menginstal dua aplikasi yang dibuat dengan website atau APK, caranya ketika sudah sukses instalasi yang pertama, install aplikasi yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan apa ya namanya ya? Kalau istilahnya itu cloning. Saya biasanya menggunakan cloning APK. Jadi APK-nya itu di-clone, diduplikat, sehingga ketika saya install aplikasi yang kedua, maka kalau gini, ketika kita mengcloning APK, jadi dari satu APK, satu aplikasi itu akan menjadi 2. Itu kan? Terus ketika kita mau menginstal aplikasi kedua yang buatan dari website APK, otomatis kan harus menimpa salah satu. Maka dari 2 itu mesti akan ketimpa salah satu. Sehingga selamatlah aplikasi yang pertama, karena yang tertimpa adalah cloningannya. Jadi seperti itu. Itu solusi Bapak Ibu jika dalam satu HP menggunakan aplikasi yang dibuat dengan website
Web1 APK. Tapi menurut saya Web1 APK ini merupakan salah satu aplikasi untuk membuat APK yang paling mudah menurut saya. Terus solusinya bagaimana jika ketumpangan ya kita cloning saja. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi konsepnya semua guru ayo diajak bareng-bareng membuat soal Google Form dalam waktu untuk ulangan 1 tahun, katakanlah seperti itu. Kan biasanya satu semester itu 4 kali ulangan sampai 5 kali itu. Semester 2 biasanya juga 4. Kalau di SMP saya biasanya semester 1 4 kali UH, semester 2 4 kali UH, berarti total 1 mapel dalam 1 tahun 8 kali UH. Jadi Bapak Ibu guru di awal pembelajaran, di awal tahun itu membuat langsung 8 UH. Terus kemudian dikumpulkan jadi satu linknya. Misalkan ada satu orang operator ya yang bertugas untuk mengumpulkan linknya dari Google Form tadi, kemudian dimasukkan ke page tadi, ke aplikasi tadi. Kemudian dibentuk jadi APK. APK itu yang didistribusikan ke siswa. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mau ulangan, tinggal aja misalkan ulangan harian 1 masuk ke kelas 8A. Anak-anak hari ini ulangan matematika UH 1. Silakan buka aplikasinya. Sudah siap? Siap. Silakan, tokennya adalah hebat. Maka anak-anak kerjakan hebat dan menyelesaikan tugas ulangannya. Jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu untuk pembuatan aplikasi. Mungkin saya yakin lebih banyak akan melakukan sesi tanya jawabnya ini. Tapi saya siap akan membantu. Bapak Ibu jika memang ada kesulitan dalam melaksanakan ini, jika nanti mendapatkan rekaman dan masih belum paham, itu Bapak Ibu bisa mencatat nomor HP saya, bisa konsultasi langsung. Itu di 0857 3235 2909. Nanti mungkin akan dibantu di-share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, saya siap untuk membantu dan memberi solusi jika ada permasalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak Anwar. Selebihnya mungkin kita siapkan untuk sesi tanya jawab. Iya. Bagus sekali penjelasannya Pak Syokif. Cukup panjang lebar. Bisa mendengar suara saya Pak Syokif ya? Siap, bisa mendengar Pak. Oh ya. Kita nanti sampai jam berapa kira-kira Pak Syokif? Ini kegiatan kita berakhir sampai jam 9 Pak. Masih ada waktu sekitar 52 menit lagi. Mungkin bisa bertanya atau ada yang ditanyakan atau kurang paham. Baik, mau tanya jawab di chat dulu atau bertanya jawab langsung? Ya, Bapak Ibu hebat guru semuanya, Ibu guru hebat semuanya, sangat menarik. Saya garis bawahi sangat menarik ya. Karena model pembelajaran seperti ini sangat jarang. Bahkan mungkin Syokif ini yang pertama nih yang menemukan dan mengaplikasikan, menerapkan di sekolahnya ya. Dan saya pribadi tertarik dan menunggu barangkali besok-besok ada konsultasi secara personal gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bentar, Pak Anwar, sebentar. Aku mau masuk lewat HP. Bogor petir. Aku mau matiin laptopku dulu, takut sambar petir. Itu hostnya ada di Pak Adrianus ya. Nanti aku join lewat HP ya. Oke. Bogor petir soalnya lagi petir. Aku agak takut soalnya. Ke saya juga bisa. Oke, silakan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu guru hebat. Karena bumi cuacanya kurang bagus, maka harus dipindah ya. Oke, Bapak Ibu guru hebat semuanya, barangkali ada yang perlu ditanyakan bisa lewat chat ataupun ajukan tangan, atau mungkin juga bisa menghidupkan mic ya Pak Syokif ya. Nanti kalau yang mau bertanya ada 2 cara Pak. Yang pertama lewat kolom chat, atau yang kedua lewat resen angkat tangan. Jadi nanti tombol mic-nya diaktifkan oleh Pak Adrianus. Iya, Pak Adrianus. Pak Anwar, kita barangkali baiknya mulai dulu barangkali 3-4 orang dari kolom tanya langsung. Dari tanya langsung sudah itu baru beralih ke
kolom chat, Video. 3-4 pertanyaan baru balik lagi gitu, bolak-balik dan 4-5 orang Oke. gitu. Dari dalam kolom chat ini saya lihat masih belum ada. Ya, Pak tanya langsung Sohib, banyak, ya. yang tanya langsung banyak ini. Iya, kelihatannya pengen langsung ini Pak Sohib, karena kan sifatnya praktek ini ya. Siap. Iya, di chat nggak ada yang chat with everyone. Hanya ada nomor HP Pak Sohib, bisa dicatat ya Bapak Ibu. Dan yang belum isi presensi silakan juga. Yang mengacungkan tangan Pak Adri, ada nggak? Dari Ibu Ima itu. Silakan Ibu Ima. Oke, Bu Ima, silakan menanyakan langsung pada Pak Sohib. Mic-nya bisa dinyalakan Pak Adri. Sudah. Bisa langsung ke Pak Sohib gitu ya. Halo, Halo Bu Ima. Tidak ada kayaknya Pak. Halo Bapak Ibu. Bu ya. Offline ya. Ya. Yang kedua Pak Sohib, cara memasukkan aplikasi ke HP itu gratis ya Pak? Bapak Ibu. Aplikasi ke HP. Oke. Tampilan skornya bisa muncul dan Ini, ada ini banyak. Bapak Ibu ya. banyak, Pak. Saya ajari Bapak Ibu, saya ajari bagaimana cara menginstal aplikasi ke HP ya, secara cepat Bapak Ibu ya. Caranya gini, saya share screen dulu. Ini pengalaman saya biasanya kalau buat aplikasi, saya titipkan dulu. Sudah kelihatan Pak ya share screen-nya ya? Bisa. Oke. Bapak Ibu, saya kadang-kadang, sebentar, saya titipkan di mana ya? Di teman saya. Bentar. Nah, ini saya titipkan di sini. Saya titipkan di sini aja. Saya biasanya kalau membuat suatu aplikasi, itu saya titipkan aplikasi yang sudah saya buat dari laptop. Itu saya kirim ke teman saya atau ke grup teman saya. Caranya klik dokumen. Aplikasinya tadi kan ditaruh di desktop ya. Di desktop. Ini kita cari aplikasinya. Tadi apa namanya? Aplikasi Water Badu. Kita open. Kita kirim. Ini dari laptop ke teman kita ya, laptop WhatsApp. Kita nggak perlu kabel data Bapak Ibu. Nah, setelah sudah terkirim, kita buka HP kita, langsung kita download di HP. Jadi seperti itu Bapak. Jadi kita download di HP, lalu kita cari di mana aplikasi yang sudah terdownload itu. Maka langsung kita bisa menginstal. Jadi tidak perlu kabel data. Tapi kalau mau pakai kabel data juga tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Itu Pak Anwar.
Ini di kolom chat juga ada yang tanya-tanya ini Pak. Atau mungkin dibuka Pak Adrianus di pertanyaan yang secara langsung juga. Mungkin Pak Anwar sambil menulis Mungkin pertanyaan di kolom chat. lebih cepatnya gimana, Pak Sokif langsung apa? Pak, Dan aja dulu. Pak Anwar mungkin nyatet yang di chat dulu. Mungkin saya menjawab dari Pak Adrianus yang membuka dari langsung, pertanyaan langsung. Jadi Pak Anwar bisa lihat-lihat di pertanyaan di kolom chat. Pak Tri silakan yang mau tanya langsung ya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah raise hand, saya belum yakin persis apa Bapak Ibu sadar sudah mengangkat tangan ini untuk bertanya atau memang tidak sadar sudah mengangkat tangan. Mohon yang tidak bertanya langsung, mohon diturunkan tangannya dengan cara mengklik icon putih di bawah agar telapak hitam itu hilang. Kalau yang memang mau bertanya tetap tampilkan telapak hitamnya. Saya kembali ke Ibu Syahidah. Ya, Ibu Syahidah silakan ya, Ibu kalau mau bertanya. Pak Anwar, Ibu Syahidah sudah hidupkan mic-nya. Oke, silakan Ya, Bu terima kasih. Syahidah. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya dari Aceh ini. Woi, selamat datang Bu ya. Ini saya tidak pernah membuat aplikasi yang semacam ini baru bagi saya. Tadi ada di bisa nggak diulang aplikasinya? Cara kan tadi udah ada masternya, kemudian dibuat jadi aplikasi untuk digunakan di Android. Itu bisa diulang sedikit nggak Pak? Bagaimana kita buat ke aplikasi yang tampilannya langsung ke Android di kompres apa paket mana apa tadi ya? Kemudian waktu di Android nanti anak-anak untuk install cukup aplikasi yang di share lewat WA seperti WA tadi. Itu aja Pak. Terima kasih Bu Syahidah untuk penjelasan lagi ya. Apakah pertanyaan ini tadi bagaimana cara membentuk aplikasi ini ke Android gitu Bu ya? Ke APK Android gitu ya? Menjadi aplikasi Pak ya. Kan tadi dari masternya Pak kan? Oke. Siap. Yang kedua tadi apa Bu? Apakah anak-anak installnya? Oke. Paham. Jadi Bapak Ibu, saya jelaskan ya. Saya ulang lagi share kontennya. Bagaimana sih cara untuk merubah dari master yang saya tunjukkan? Nah, master yang ini ya. Bagaimana cara merubahnya ke Android? Bapak Ibu harus sudah menginstal yang namanya aplikasi website atau APK ini. Wajib harus diinstal. Aplikasi? Sudah diinstal, ya. Aplikasi website atau APK. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Kalau sudah diinstal bentuknya seperti ini. Oke, baru klik 2 kali. Oh ini sudah jalan. Nah ini klik yang lokal. Pilih judulnya, aplikasinya apa namanya. Aplikasi UH, terpadu atau terpadu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Suka-suka ya Bapak Ibu ya. Terus change icon. Iconnya diganti. Ini carilah icon yang formatnya bisa PNG, PNG atau JPG, tapi ukuran filenya maksimal 512 pixel. Pak, bagaimana kalau ukuran saya tidak sampai 512 pixel? Maka Bapak Ibu bisa menggunakan Photoshop. Jadi buka Photoshopnya, terus dibuka gambarnya, kemudian langsung diedit, langsung diganti pixelnya menjadi 512. Terus customize-nya ini dicentangkan semua sampai hilang. Baru silakan coba aplikasi ini, boleh Anda mau keluar diklik, baru di change Bapak Ibu. Change ini adalah letak di mana master template kita berada. Misalkan tadi saya letaknya ada di pertama kan masternya template integrasi ya. Baru kalau dibuka isinya kan daftar hadir, baru di OK. Kalau sudah di OK baru di generate. Oke. Jadi prosesnya seperti itu. Ditunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, silakan aplikasi yang jadi itu dikirim dulu ke temannya Ibu untuk dites dulu sebelum disiswa. Apakah aplikasi itu jalan atau tidak. Kalau sudah jalan, dirasai sudah 100% bagus, jalan, berikan ke anak-anak untuk suruh install. Jadi prosesnya seperti itu. Lah letaknya hasil aplikasi ini di mana? Ini kebetulan saya letakkan di desktop. Ini bisa dirubah Bapak Ibu mau ditaruh di folder mana. Bebas ya.
Ini kebetulan saya taruh di desktop, maka kalau kita buka desktopnya, kita cari aplikasinya, aplikasi ulangan harian 8 tadi ya. Lah ini. Ini Bapak Ibu tidak harus gambar berbentuk Android gini ya, karena saya sudah menginstal emulator. Kalau tidak ada warnanya putih ini. Ini putih, yang penting judulnya aja. Bapak Ibu harus ingat judulnya. Jadi seperti itu. Itu Bu, mungkin jawaban saya. Oh, ya. Oke, gitu Bu. Oke, sudah puas ya. Iya. Ini ada sekitar 7 Pak Sohif. Ada lagi Bu? Suaranya kurang keras Bu. Iya, sedikit. Tadi masternya itu semuanya file foldernya itu yang link di share di drive ya? Ya betul Bu. Itu saya share semua, termasuk dari website APK juga ada, terus notepad juga ada, termasuk materi saya juga ada, dan template-nya juga ada. Cuma template-nya tidak saya fullkan Bapak Ibu. Kenapa kalau tidak saya fullkan semua mapel? Biar Bapak Ibu belajar gitu loh. Buat. Belajar buat. Nanti saya untuk mengawal Bapak Ibu. Kalau saya buatkan langsung 8, ya apa gunanya gitu loh. Kan tantangannya kan di situ Bapak Ibu. Waduh gimana ya kalau nambah mapel lain ya? Gimana kan gitu. Kalau misalkan ada ketemu caranya, ya silakan bisa konsultasi dengan saya. Nanti tak bantu. Atau lihat tutorial yang akan di-share setelah kegiatan ini selesai atau rekamannya. Gitu Bu. Makasih Pak. Iya siap. Iya, Bapak Ibu yang sudah bertanya dan sudah dijawab, silakan klik kembali icon putih Pak tangan agar bisa Adri. turun tangannya. Ya, Kita gantian dari chat dulu ya barangkali. Ada boleh silakan. Ya, jadi gantian, misalnya 3 orang di kolom chat atau 3 pertanyaan kolom chat, 3 atau 4 di kolom di bagian tanya langsung. Ya, boleh gantian. Silakan, Pak Anwar. Iya. Oke, ini pertanyaan yang berikutnya adalah sekolah belum punya web, terus bagaimana? Nah, ini saya kira bisa dijawab sendiri Pak ya. Jangan ngomong kepala sekolahnya. Ya. Berikutnya cara mendapatkan link aplikasi tadi Pak. Gini Bapak Ibu ya. Sama Bu dengan sekolah saya. Sekolah saya itu kecil, tidak punya website, tidak punya apa. Tapi kan kita tidak boleh berhenti berinovasi Bapak Ibu. Jadi kita pingin tuh pekerjaan yang memudahkan kita gitu loh. Jadi saya memang membuat aplikasi ini tujuannya yang pertama memudahkan Bapak Ibu dengan guru, dalam terutama untuk masalah ulangan harian. Terus apakah ulangan harian yang sudah dikerjakan itu bisa kita lihat Pak hasilnya? Bisa Bapak Ibu, bisa masuk ke link Google Drive, Google Drive-nya Bapak Ibu guru sendiri masing-masing. Kan kalau Google Form itu kan buatnya di emailnya Bapak Ibu guru, jadi bisa direkap sendiri, dilihat sendiri hasilnya anak-anak. Jadi seperti itu. Terus itu yang penting kita berinovasi Bapak Ibu. Kita tidak usah meributkan masalah kita website. Kalau masalah website nanti bisa rundingan dengan kepala sekolahnya buat website pribadi dan mungkin diperbaiki lagi dengan e-learningnya mungkin gitu loh. Mungkin ya itu aja Pak. Oke, berikutnya cara mengetahui respon siswa Pak. Apakah mengerjakan apa enggak dan seterusnya semacam itu. Bagaimana? Oke. Saya tunjukkan share screen-nya langsung pakai emulator ya Bapak ya. Bentar. Aplikasinya Ya. emulator. Langsung pakai emulator. Artinya biar ini sudah buka emulatornya ini. Enggak apa-apa wis ya, langsung dari sini wis ya. Ya, Atau kelihatan. kita ulang lagi dari awal. Biar yang belum Harus praktek nih Pak ya. Iya, memang Pak. Makanya saya siap Pak untuk jadi tempat konsultasi ini karena ilmu itu kan harus dibagi nih. Oke, ini kita coba pakai emulator ya. Ini aplikasi ulangan harian sudah terinstall di aplikasi Android. Oh, ini sudah langsung masuk ini. Ya. Apa sudah wis. Intinya nanti sama. Ini kita anggap ini anak-anak mulai mengerjakan ya Bapak Ibu ya. Kita klik, misalkan jawabannya seperti ini. Kita ngawur-ngawuran aja, kita nyoba. Ya. Tadi kalau tidak salah pakai nama saya tadi ya untuk masuk ya. Sohif. Iya. Ya coba kita lihat ya. Hebat. Ya. Langsung kita coba kirim ya.
Jangan kaget Bapak Ibu, setelah dikirimi langsung jadi putih. Jangan kaget, tidak apa-apa. Langsung aja dikembalikan lagi seperti awal, itu tidak apa-apa. Nah, ketika sudah ngirim anak-anak, ini langsung akan tampil putih. Kita cek di Google Form-nya. Nah, sudah muncul respon. Langsung otomatis. Nah, lihat siapa yang tadi barusan ngirim? Namanya siapa? Oh, tidak muncul ya namanya. Langsung aja kita Excel aja. Create spreadsheet-nya, kita misalkan kasih judul UH1. Lalu create. Kita lihat responnya anak ya. Oh, ini namanya Socip, dapat nilai 60. Nah, langsung muncul Bapak Ibu nilainya anak-anak. Karena tadi soalnya 70, saya buat soalnya 20 nilainya. Berarti kalau 7 kali 20 berarti 140 kalau benar semua. Karena namanya Socip, tidak begitu pintar, maka dapatnya nilainya cuma 60. Ini nilai yang didapat anak. Jadi langsung aja, oh Socip dapat 60. Jadi seperti itu Pak, untuk langsung melihat hasilnya anak-anak. Bagaimana kalau misalkan mau di-download? Ini jadikan Excel bisa. Caranya di file, pilih download Excel, maka sudah jadi dalam bentuk Excel, bukan spreadsheet. Ini kan namanya spreadsheet Bapak Ibu ya. Ini langsung berbentuk menjadi Excel. Ya, spreadsheet ya. Ini jadi Excel sudah. Oke. Jadi seperti itu Pak Anwar caranya. Oke. Barangkali kurang puas bisa langsung dinyalakan ya. Ngomong sendiri. Lanjutannya mungkin yang mau berarti... bertanya langsung mungkin. Oh ya. Gantian, dua-dua saja. Ini yang Oh ya, dua-dua saja. Silakan. Oh, banyak yang mau angkat tangan ini Mas Yan ini. Pak Adri tadi. Ya, Pak Yepi ya, Pak Yepi HZ. Silakan Pak Kalau Yepi. hostnya di Pak Adri, yang menyalakan mic Pak Adri, silakan. Pak Yepi silakan kalau mau bertanya. Kalau enggak turunkan tangannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam nih Pak, saya dari Banten nih Pak. Oh, ya. Selamat datang Pak, selamat datang. Makasih Pak sudah diizinkan ini untuk bergabung. Pertanyaan saya Pak, ini tadi di akhir tutorial itu Pak Solidnya menyampaikan tentang cloning Pak ya, cloning tentang web APK itu. Itu caranya gimana itu Pak? Bapak download namanya app clone Pak. Insya Allah kalau tidak salah app clone. Kalau tidak ada nanti saya share ya di Play Store itu app clone. Nanti ketika diklik langsung cloning aplikasi apa yang mau di-cloning. Itu aja. Tapi kalau itu hanya solusi terakhir kalau misalkan dalam satu HP terpaksa menginstal 2 aplikasi Pak. Kalau hanya satu aplikasi tidak usah di-cloning Pak. Jadi aplikasi yang dipakai website itu APK itu kan kalau dibuat 2 kan salah satunya mesti tertutup. Jadi untuk mensolusinya kita cloning. Kalau tidak salah di Play Store itu namanya app clone Pak. Warnanya biru. Nah, app clone. Insya Allah app clone. Kalau Dano tak kirim nanti ya barangkali ada yang mau minta aplikasi app clone. Itu setelah diinstal nanti akan mencari aplikasi apa yang mau di cloning gitu loh. Jadi kita pilih aja aplikasi instalan kita yang pertama. Nanti akan jadi 2. Baru kita install lagi aplikasi kita yang kedua. Jadi biar nutupi aplikasi yang pertama sehingga aman dua-duanya. Itu Pak solusinya. Ya maksudnya gini Pak ya, selain APK untuk ulangan harian, kita coba buat APK juga untuk penilaian akhir gitu Pak, semester genap atau ganjil gitu. Oh bisa Pak. Yang penting gini Pak. Yang penting kalau Bapak pengen uprek-uprek ya, itu konsisten. Pertama kalau misalkan ngasih nama matematika M-nya huruf besar, yang lain huruf kecil, maka semua harus konsisten. Gitu intinya. Iya. Jadi pokok dapat Bapak gini paling penting Pak. Kalau Bapak pengen oprek-oprek ya, tolong master utama itu diamankan dulu. Jadi copy paste ya, paling dioprek-oprek adalah yang pastanya. Jadi biar kalau misalkan rusak ada yang aplikasi template yang masih baik gitu loh maksud saya. Silakan dioprek-oprek sudah Pak, gitu. Buat backupnya dulu Pak ya kalau gitu Pak ya. Iya di backup dulu. Kadang-kadang orang itu senang mau sudah dioprek ternyata rusak, bingung sudah Pak. Akhirnya saya disuruh batalkan. Pak saya kirim aplikasi, tolong dicek lagi mana yang salah. Aduh saya yang mengetani lagi nanti.
Iya, iya, iya. Ya pengalaman seperti itu dulu. Jadi app clone Pak ya namanya di Insya Allah app clone atau Bapak cari nanti di Play Store cloning aplikasi itu biasanya atau Application. banyak kok Pak. Iya. oh, ya. Makasih Pak saya. Oke, siap. Oh ya, Sofi. Masih semua. Makasih Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Mumpung ingat. Oh, waalaikumsalam. Mumpung tadi barusan ada kata-kata Play Store, ini ada yang menanyakan kalau ingin dimasukkan Play Store itu gimana Pak? Sebenarnya gini Pak, yang mau dimasukkan Play Store ini kan aplikasi terpadu intern sekolah Pak ya. Kalau ditaruh di Play Store nanti malah seluruh orang luar bisa mengikuti ujian kita dan tidak berguna juga kalau misalkan mereka mengikuti ulangan harian tanpa tahu tokennya gitu loh. Tapi kalau mau dimasukkan kalau tokennya dibocorkan ya satu Indonesia bisa ngerjakan semua Pak. Kalau di Play Store kan makan ya lucu lah gitu loh. Iya. Itu repot Jadi Pak gini ya. Bapak Ibu, repot lah. Ini aplikasi intern. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengembangkan untuk aplikasi yang lain, ya nggak apa-apa, dicoba aja di Play Store. Kebetulan saya belum pernah mencoba Play Store, karena saya belum punya akunnya Pak. Harus beli soalnya akunnya. Iya. Gitu. Kalau di lokal tokennya bisa diganti-ganti Pak ya. Kalau Play Store permanen ya. Gitu ya. Artinya gini Pak, kalau di Play Store itu kan aplikasinya bisa di-download oleh seluruh Indonesia gitu loh. Siapa aja ya. Iya, atau seluruh dunia gitu loh. Jadi malah mereka bisa ikut ulangan juga kalau misalkan mereka tahu tokennya. Jadi misalkan harusnya muridnya 20 jadi 1000 nanti. Iya, malah lucu nanti. Atau tanpa token juga bisa kan ya di Play Store. Oke, lanjut. Pak Tri, silakan. Baik, Bapak Ibu yang sudah mengangkat tangan silakan diklik kembali untuk tangannya. Kita lanjut dengan satu penanya selanjutnya, Ibu Friska Sibarani. Monggo Ibu Friska, kalau mau bertanya, silakan. Halo Ibu Friska, Bapak Ibu pertanyaannya to the point ya, maksudnya singkat jelas gitu. To the point, silakan. Kalau nggak mau bertanya, silakan diturunkan kembali tangannya supaya kita lanjut ke penanya berikutnya. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya, Pak Yakobus. Silakan Pak Yakobus. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam. Silakan Bapak. Jalin Kalimantan Barat Pak. Pak Anwar. Yang dulu pernah ikut seminar dengan Pak Anwar nih. Jadi gini, Google Chrome ini biasanya Pak permasalahannya kalau sinyal itu padam, lalu soal anak-anak itu biasanya hilang begitu. Bagaimana nih? Listrik padam Pak. Listrik ya. Listrik padam. Gini Pak ya. Apakah ada penampungan apa tuh namanya di aplikasi itu? Pekerjaan anak-anak itu udah 10 soal, masih ada lagi 20 misalnya. Apakah ada savingnya? Gini Bapak, kalau itu kan masalah teknis Pak ya. Ya teknis. Gini. Intinya gini Bapak Ibu. Ketika soal ulangan itu berkendala ya, misalkan pada waktu ujian ternyata padam. Sedangkan kita misalkan pakai wifi sekolahan, otomatis kan tidak nyambung. Ya, betul. Langsung aja Bapak Ibu, batalkan ulangan itu, langsung anak kan sudah tahu tokennya. Bisa kerjakan di rumah, gampang aja. Langsung Bapak Ibu buka laptop, gunakan tetheringnya Bapak Ibu, token dirubah di masternya, sehingga Anda tidak bisa ngerubah, tidak bisa ngerjakan soal lagi gitu. Pak, bagaimana soal yang sudah tahu 10 soal itu, bagaimana? Bapak Ibu kan bisa merubah langsung otomatis, kan bisa pakai sniping tool yang cuma 5 menit, diganti lagi soalnya, kan selesai. Betul Pak. Itu Baik, menurut saya. Kalau diajak gimana diajak? Solusi paling enak memang diajak Pak. Jadi Terima anak kasih, Pak. diajak aja soal Google Form-nya. Jadi tiap anak bisa ada sama. Jadi tidak akan tahu kadang-kadang. Tapi jangan khawatir Pak, namanya anak sekarang Pak ya. Kadang-kadang soal dikerjakan belum 5 menit ditanyakan lagi sudah lupa Pak. Betul. Jadi tidak usah khawatir sudah. Baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Yakobus dari Sama-sama Pak. Kalimantan Barat ya, alumni peserta workshop. Oke Pak Adri. Oke baik, silakan diturunkan tangannya kembali Pak Jakob, Pak Yakobus. Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali yang angkat tangan di menanya langsung ini. Iya. Jadi
Materinya Mohon menarik pengertian sekali. karena kita lagi sekitar 31 menit berakhir webinar ini, ada setengah jam lebih 1 menit. Sedangkan masih banyak yang angkat tangan. Jadi pertanyaannya mohon to the point, singkat dan jelas. Kita teruskan dengan Ibu Gita Apriana. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan saya Ibu Gita dari Kalimantan Selatan, ya, Pak. Dari luar Jawa lagi. Selamat datang Bu. Silakan. Ya, untuk spek dari komputernya atau Androidnya itu ada apa namanya batasannya untuk bisa mengaplikasikan program ini, Bapak? Itu aja. Ya, gitu maksudnya Bu ya. Gimana? Ya, terima kasih Ibu. Tidak ada batasan untuk spek Bapak Ibu. Yang penting komputer Ibu bisa membuat Google Form. Yang kedua, komputer Ibu bisa digunakan. Itu bisa Bu. Untuk HP Android tidak ada speknya. Kalau yang penting bisa diinstal di Android, selesai sudah. Oh iya, terima kasih. Iya. Oke. Karena sudah pernah saya coba semua ini. Semakin tinggi semakin bagus Bu speknya Bu. Iya. HP laptop bisa Pak ya berarti ya? HP dan laptop ya? Bisa Pak. Kalau laptop nggak bisa Pak, kalau dikerjakan karena ini berbentuk APK, kecuali pakai emulator ya. Oh ya, XT berarti ya? Nah, nggak mungkin lah pakai emulator sudah. Berat kalau emulator itu kalau speknya laptop nggak tinggi berat. Jadi hanya pakai HP. Ini kenapa kalau saya pindahkan ke HP? Karena ramai dulu kan ada istilah Google Form bisa dihack Pak ya. Pakai kontrol U dan nah kalau pakai HP apa yang dikontrol U Pak? Nggak ada gitu loh. Jadi itu kenapa kok saya langsung terinspirasi langsung aja diubah ke Android. Itu kapasitas aplikasinya sampai berapa mega Pak setelah jadi semuanya itu Pak kira-kira? Saya tuh loh, ini kalau ini enggak Pak, karena kecil Pak. Bisa mungkin ya cuma 5 mega, 6 mega gitu cuma aplikasinya. Kecil sekali Pak. Ya, karena kita kan cuma titip link Pak. Artinya aplikasi itu hanya titip link link ya. Nanti ketika link diklik baru langsung terhubung ke Google Form-nya. Apa katanya Google sudah wis itu. Iya. Intinya kita mau titip link di aplikasi yang kita buat gitu loh. Kecil Pak. Iya, oke. Pak Adri bagaimana? Iya, terima kasih Bapak. Ya, makasih Bu ya. Ibu atau Bapak meminta maaf ya kalau saya salah. Muni Pak, Ibu barangkali ya. Mangga Ibu Muni Pak kalau mau bertanya silakan. Oke. Silakan Ibu siapa dari mana ya? Balikpapan, Kalimantan Timur, Pak. Balikpapan, silakan. Ini Pak, saya kalau kebetulan ini juga lagi semesteran, gitu kan. Saya menggunakan form ini sudah soal form, cuman ngirim ke siswa kita kan masih pakai link aja, kita kirim ke grup-grup kelas WA gitu loh. Saya tertarik ini tadi. Iya, maksudnya belum di Android tadi. Maksudnya untuk menghindari, kalau langsung di HP kan menghindari browsing ya Pak ya? Betul sekali. Itu yang saya ingat. Nah tadi saya maaf ini tadi agak lambat jadi mindahkan yang di laptop ke HP-nya tadi saya masih bingung lagi. Mindahkan apa Bu? Datanya apa? Aplikasi membuat aplikasi yang di HP. Gini Bu, mindakannya tadi sudah saya jelaskan. Bisa titip lewat kirim ke teman atau lewat kabel data. Ya gitu. Kalau anak-anak paling aman Bu ya, paling aman itu ketika link itu sudah jadi, kita taruh di Google Drive, linknya diberikan Google Drive-nya ke anak-anak, biar anak-anak download sendiri aplikasinya dan diinstal sendiri. Gitu. Kalau tidak mau bisa share it ke salah satu anak biar anak-anak nyebarkan ke temannya. Jadi kita tidak ribet-ribet. Iya. Bisa Pak, kita buat panitia sudah. Nah, saya ingin tadi tadi sudah buka kiriman Bapak tadi yang itu diinstalnya di laptop. Betul. Semua mengerjakannya di laptop Bu. Full.
Yang apa tadi? APP tadi Pak? Pas belum jadi ya, pas belum jadi Pak ya. Belum jadi, semua itu editnya, mulai ngisinya, terus menaruh linknya itu semua di laptop, dan itu bisa kondisi offline Bu. Bisa Ya, offline. yang untuk soal, iya oke. Yang template-nya Bapak tadi lah? Iya, itu di laptop Bu. Laptop, ya itu. Gini aja deh Pak. Nanti mungkin saya pengen belajar lagi nih. Nanti nggak cukup. Iya. Tunggu YouTube dulu. Iya, Bapak Ibu jangan khawatir ya, nanti pasti ada rekamannya kok. Iya boleh. Ya, atau bisa Tadi tentang nomor HP. Oh, HP, mungkin bisa dituliskan Pak Anwar. Atau kalau tadi sudah. kalau mau Copy lagi. Copy lagi. Iya tadi. Barangkali ada lagi Bu. Di mana nomornya? Iya. Banyak pun yang angkat. Oke, mungkin pertanyaan yang lain? Yang barusan saya dengar ada browsing gitu Pak ya. Ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan browsing Pak Sohif. Saat siswa mengerjakan soal tadi itu, apa bisa browsing siswa tanpa aplikasi tadi? Jadi langsung browsing bagaimana? Sebenarnya sederhana Pak. Ulangan ini dikerjakan di kelas. Itu aja sudah. Kalau di kelas kan kelihatan anak mau browsing atau tidak, apalagi pakai HP Pak. Kalau sudah buka aplikasi HP, maka yang muncul adalah soalnya saja. Jadi langsung muncul soal di Google, mau browsing, ya nutup lagi aplikasinya Pak. Kembali lagi dari awal. Jadi mau browsing, mau browsing 50 kali ya nutup lagi aplikasi 50 kali. Dia kembali lagi dari awal, lama-lama kan habis di waktu Pak. Ini seperti itu. Berarti bisa Pak ya browsing tanpa aplikasi tadi bisa ya, kalau sudah jadi ya? Iya, maksudnya gini Pak, namanya kita kan pakai online ya, itu bisa Pak browsing. Sekali lagi, ini bisa browsing. Tapi nanti anak-anak kan kehabisan di waktu. Pasti sudah. Apalagi tapi kalau di kelas kan bisa kelihatan Pak, anak-anak yang curang atau tidak, kita kelihatan mengerjakan, apalagi kita sambil jalan-jalan keliling ya, anak-anak akan tambah dredeg lagi untuk curang gitu. Tapi sekali lagi kita tanamkan bahwa kejujuran itu adalah mahal gitu. Kita tidak perlu curang kalau hanya sekedar mencari nilai. Nah itu yang paling penting. Oke, sekarang chat lagi ya Pak Adri ya. Ya, mangga. Tadinya mungkin sudah terjawab ini mungkin ya. Apa bisa Pak Sohif memodifikasi hanya untuk semua ulangan harian saja dalam satu pelajaran? Maksudnya bisa ditambahi kah, atau dengan pelajaran lain kah, bisa diperbanyak kah, semacam itu. Tadi sudah ya Pak Sohif? Sudah Pak, intinya ini aplikasi ini saya buat mentah Pak, tidak saya buat full. Itu tujuannya Bapak biar belajar untuk menambahi atau mengurangi. Kalau misalkan hanya untuk satu mapel saja, ya tinggal yang lain detail gitu aja. Hanya disesuaikan milik mapelnya sendiri, gitu aja sudah. Intinya silakan diutak-utak sendiri. Oke. Lagi pertanyaan, mohon share link aplikasi website 2 APK ini, gratis kah? Tadi. Untuk website itu APK gratis Bapak. Gratis. Apalagi yang ikut Vicon malam ini Pak ya, gratis. Langsung dapat ya, langsung gratis ya. Siap. Wah, tentang gratis lagi nih Pak. Emulatornya apa juga diinstal gratis Pak? Gitu. Bapak, untuk emulator itu bisa di-download Bapak saya pakai NUX ya, karena banyak emulator sih sebenarnya. Pakai BlueStack juga boleh, cuma berat, saya pakai NUX. NUX itu juga tidak semuanya saya gunakan Bapak, hanya khusus aplikasi-aplikasi yang tertentu saja. Jadi emulator ini bisa di-download di Google Pak, cuma agak besar. Kalau laptopnya RAM-nya nggak kuat ya akan macet nanti. Jadi daripada panjenengan nanti pakai emulator laptopnya macet, yang mending kirim ke temannya aplikasinya, terus dicoba kurang baik, lagi gitu aja. Patri barangkali. Iya, emulator kan hanya untuk mengecek apakah dia berfungsi, tapi emulator itu hanya bisa di laptop atau PC kita. Iya, Bapak Ibu sekalian, jadi sudah benar apa yang disampaikan pemateri.
Kalau sudah dites oleh teman dan teman guru baik itu berfungsi baik, silakan dikirim link, buatkan linknya di Google Drive aplikasi tersebut dan dikirim ke WA siswa, WA kelas atau WA pribadi siswa boleh. Begitu ya Pak Sosis ya? Siap. Ya baik, pertanyaan langsung sekarang Mas Anwar. Ya silakan. Ibu Vin Sherlin ya, silakan Ibu Vin Sherlin kalau mau bertanya. Mangga Ibu Vin Sherlin, halo. Atau silakan sebut 1, 2, 3 Bapak Ibu guru yang siap duluan bisa. Ya, oke, kita teruskan dulu barangkali Ibu Vin Sherlin tidak menyadari tangannya terangkat ke Bapak Hidayat atau Ibu. Bapak atau Ibu ya, Wiwi. Mohon maaf ya, silakan Pak Hidayat atau Ibu Wiwi. Mangga Ibu Wiwi atau Pak Hidayat. Ya, kita lanjut jadi Bapak Ibu karena mengingat waktu kita nggak bisa berlama-lama. Silakan ke Ibu Hartati. Ibu Hartati, silakan bertanya, Bu. Halo, Ibu Hartati. Oke, lanjut ke Pak Abdul Muiz, Bapak Dr. Andes Abdul Muiz. Mangga Pak Abdul. Halo, Pak Abdul. Saya khawatir beberapa teman-teman guru ini tidak menyadari tangannya terangkat ini. Ibu Nurjana, silakan Ibu Nurjana. Halo, Ibu Nurjana, silakan bertanya langsung ke pemateri ya. Oke. Tapi saya lihat ada tulisan Ibu Eli, barangkali Bu Eli. Nurjana belum juga ya. Silakan kalau ada di kolom di chat box Pak Anwar, silakan dulu di chat box. Bisa dengar suara saya, Pak? Ya, jelas ya. Oke. Ada pertanyaan Pak Sokif. Apa aplikasi ini hanya untuk ulangan harian saja? Misalnya jika saya gunakan untuk latihan soal atau game berbasis kuis, apa bisa? Karena ini sangat menarik, apalagi anak-anak sekarang literasinya rendah. Jadi aplikasinya kita jadikan seperti bank soal. Kayaknya sudah. Mungkin perlu juga diulangi barangkali Pak Sokif. Oke, Bapak Ibu, ini aslinya, asli